Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Magic Nurza Firdaus dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peranan kerajaan-kerajaan awal Islam terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Perlak. Didirikan pada 1 Muharram pada tahun 225 Hijriah oleh Sultan Alaiddin Syed Maulana Abdul Aziz Sahdilalullah fil Alam. Terletak di kawasan Aceh Timur. Kerajaan Perlak berkembang sebagai bandar niaga yang amat maju. Kondisi ini membuat maraknya perkawinan campuran antara saudagar Muslim dengan penduduk setempat. Akibatnya adalah perkembangan Islam yang sangat pesat dan akhirnya muncul Kerajaan Islam Perlak sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Yang kedua, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini sebagai jalur perdagangan laut yang menghubungkan daerah Pasai, Cina, dan India. Tempat bertemu pedagang dari Persia, Arab, dan India sehingga mata pencarian rakyatnya kebanyakan adalah pelayaran dan perdagangan. Banyak mengirimkan ulama dan mubalik untuk menyebarkan agama Islam di kawasan ke Pulau Jawa. Sultan pertamanya adalah Merah Silu atau Malik As-Saleh yang memeluk Islam atas ajakan Syekh Ismail. Terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih dekat sekitar kota Lok Semawe dan Aceh Utara. Yang ketiga ada Kerajaan Demak, terletak di pantai utara Jawa Tengah. Pendirinya adalah Raden Patah pada tahun 1478. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Demak itu telah mendirikan pesantren, kemudian menyebarkan dengan cara pendekatan yang baik dan tidak memaksa, menghilangkan perilaku-perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, memperbaiki akhlak dan moral yang masih buruk pada saat mereka masih berpegang teguh pada agama sebelum masuk Islam. Kemudian ada Kerajaan Pajang. Raja pertamanya adalah Jaka Tingkir yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Terletak di perbatasan Kelurahan Pajang, Kota Surakarta, dan Desa Maham Haji, Kartasura, Sukoharjo. Pada zaman Pakubuwono I dan Jayanegara bekerja sama untuk menjadikan Pajang semakin maju di bidang pertanian, sehingga Pajang menjadi lumbung beras. Kerjasama tersebut saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kehidupan rakyat Pajang mendapat pengaruh Islamisasi yang cukup kental sehingga masyarakat Pajang sangat mengamalkan syariat Islam dengan baik dan sungguh-sungguh. Kemudian ada Kerajaan Mataram, didirikan pada tahun 1582. Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Agung. Terletak di perbatasan Kelurahan Pajang, Kota Surakarta, dan Desa Maham Haji. Simbol kekuasaan kerajaan salah satunya adalah tanah, karena sebagian masyarakat sangat bergantung pada kondisi alam, tenang, dan luas kepemilikan tanah. Hal inilah yang mencirikan bahwa kerajaan ini adalah kerajaan yang bersifat feodal. Sifat feodal tersebut juga tampak pada gelar sultan sebagai panatagama, yaitu pengatur kehidupan keagamaan. Oleh karena itu, sultan memiliki kedudukan yang sangat tinggi sehingga rakyat sangat hormat dan patuh kepada sultan. Kemudian ada Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo terletak di Sulawesi Selatan. Sultan Alauddin merupakan Raja Goa Talo yang memiliki nama asli Daeng Mandrabia, Raja Goa Talo, dan disebut penguasa Dwi Tunggal. Kerajaan Goa Talo berhasil menaklukkan beberapa kerajaan di Pulau Sulawesi, salah satunya untuk melakukan Islamisasi. Bahkan Kesultanan Goa menaklukkan sejumlah kerajaan dan akhirnya memeluk Islam. Kemudian ada Kerajaan Ternate dan Tidore. Ajaran Islam dibawa oleh para pedagang dari Arab, Malaka, dan Jawa. Raja-rajanya antara lain Zainal Abidin, Sultan Babuloh, Sultan Hairun, dan Sultan
Maluku. Kerajaan-kerajaan lain di sekitar Ternate seperti Kerajaan Tidore, Bacang, dan Jailolo mengikuti Ternate memeluk agama Islam. Kerajaan Ternate dan Tidore letaknya berdekatan, menjadi tanah Maluku pusat rempah-rempah seperti lada. Lada kan di Eropa mahal, jadi bisa membuat ekonomi di Maluku besar. Karena jika rempah-rempah dijual setara dengan emas. Dalam rangka mendapatkan rempah-rempah tersebut, banyak pedagang-pedagang yang datang ke Pulauan Maluku. Dengan demikian, melalui jalan perdagangan tersebut, agama Islam masuk ke Maluku, khususnya di daerah-daerah perdagangan seperti Hitu di Ambon, Ternate, dan Tidore. Selain melalui perdagangan, penyebaran Islam di Maluku dilakukan oleh para mubalik atau penceramah dari Jawa. Salah satu yang mubalik terkenal yaitu Maulana Hussein dari Jawa Timur yang sangat aktif menyebarkan di Maluku sehingga pada abad 15 Islam sudah berkembang pesat di Maluku. Dengan berkembangnya ajaran Islam di Kepulauan Maluku, maka rakyat Maluku baik dari kalangan atas atau rakyat umum memeluk agama Islam. Itu saja yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.